Oke, sekarang kita akan membahas tentang gaya. Apa itu gaya? Sebetulnya waktu SD sudah pernah dipelajari ya? Ingat tidak? Gaya itu adalah Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, tarikan atau dorongan ini nanti bisa menyebabkan efeknya nih ya. 1. Mengubah bentuk. Maksudnya apa? Contoh, kalau ada plastisin, apa itu? Malam ya. Ketika dirubah-ubah bentuknya dengan memberikan gaya otot, jadilah berubah bentuknya. Mau dibikin sosis, mau dibikin rumah-rumahan dari malam, dari plastisin, itu karena ada gaya otot, jadi bisa merubah bentuk. Selanjutnya adalah mengubah arah. Contoh, misalkan ada mobil sedang melaju, set, tiba-tiba setirnya dibelokin, set, nah jadi merubah arah. Atau yang ketiga, dapat mengubah kecepatan. Mobil lagi ya, sedang jalan ngebut, tiba-tiba dikasih gaya gesek melalui rem, akhirnya berhenti. Atau bisa jadi melambat, nah itu mengubah kecepatan. Nah, tentang gaya, interaksinya dan hubungannya itu nanti akan dibahas oleh Newton. Jadi Newton tuh bapak yang menemukan teori tentang gaya. Nanti itulah yang disebut dengan hukum Newton. Ini ya, hukum Newton ada 3, 1, 2, 3. Hukum yang pertama itu bunyinya tentang inersia benda. Jadi benda itu mempunyai sifat inersia. Maksudnya apa sih inersia? Nih ya, jika jumlah gayanya sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam alias tidak bergerak, akan tetap diam. Atau ketika ada benda yang sudah bergerak lurus beraturan diberi gaya 0, maka dia juga akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi gimana ya? Maka benda diam akan tetap diam atau akan bergerak lurus beraturan. Maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Itu hukum inersia ya. Jadi jika ada contohnya, ibu harus bikin contoh. Sebentar ya, ibu contohin dulu. Nah ini nih, ini anggap saja bendanya diam ya. Kemudian ibu kasih resultan gayanya jumlahnya sama dengan 0. Benda itu akan cenderung tetap diam. Bismillah. Nah, padahal kertasnya ditarik tapi dia tetap diam, tidak ikut bergerak karena resultan gayanya sama dengan 0. Tapi kalau dia lambat, tariknya set, jatuh deh ke bawah. Nah kayak gitu ya. Itu hukum Newton 1. Kalau hukum Newton 2, dia berlaku rumus F sama dengan M kali A. Maksudnya gini, ibu bikin dulu segitiga ajaibnya ya. Ini F, ini M, ini A. F adalah gaya, satuannya N atau Newton. A masih ingat apa itu A kemarin? Tadi. A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa, satuannya adalah kilogram. Kita buat rumusnya ya. Kalau nyari M atau nyari M aja deh. M sama dengan F per A. Nah dari sini kelihatan nih. Atau dari sini kelihatan juga ya. F itu sebanding dengan massa. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau ada massa atau ada berat benda yang sangat besar masanya, misalkan 500 kg, ketika kita mau tarik kan berarti butuh gaya yang besar ya. Jadi ketika masanya besar, maka gaya yang dibutuhkan juga harus besar gitu. Sama ini juga, ketika percepatannya ingin besar, maka gaya yang dibutuhkan juga harus besar. Kenapa? Karena massa dengan gaya tuh berbanding lurus. Percepatan dengan gaya tuh berbanding lurus. Atau lebih mudahnya gini sih,
Kayak tadi ya contohnya, ketika kita mau mengangkat benda dengan berat 500 kg sama benda dengan berat ya. Ini ada benda beratnya 500, masanya 500 kg sama benda dengan massa 5 kg. Mana sih yang butuh gaya yang lebih besar? Ya inilah jelas ya. Gitu. Ini lebih kecil dibutuhkan gayanya. Kayak gitulah hukum kedua, Maya. Lanjut sekarang hukum yang ketiga. Contoh hukum yang ketiga gini. Ibu menekan meja. Tekan ke bawah. Nah, meja juga dia tuh sama, dia itu memberikan gaya, ibu kan memberikan gaya aksi ditekan ke bawah. Nah, meja itu sama, dia memberikan gaya reaksi, dia itu menekannya ke atas. Atau lebih mudahnya gini, ketika kita mau mendayung, mana ya, ibaratkan di perahu ya, mendayung perahunya, biar perahunya maju ke depan, kita arah dayungannya kemana? Arah dayungannya nih, dayungannya kemana ya kalau mendayung? Ke belakang kan? Dayungnya ke belakang biar dia majunya ke depan. Nah, itu hukum 3. Hukum 3 itu bunyinya gini. Gaya aksi arahnya, nah ini arahnya berlawanan dengan gaya reaksi. Contoh yang tadi ya, ketika mendayung, dayung ke belakang, maka majunya ke depan. Atau roket. Gimana sih roket biar dia bisa maju ke atas? Kenapa dia bisa maju ke atas? Karena ada semburan gas ke bawah kan? Didorong ke bawah, dia malah majunya ke atas. Seperti itu ya, itu contoh-contohnya. Oke, terima kasih. Nanti ibu kasih tugas ya, biar tambah ngerti. Kalau nggak ngerti, silakan japri. Oke, jangan diem aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.